Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, tentunya masih seperti biasa, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Tapi nggak bosan-bosannya saya ingatkan lagi kepada teman-teman supaya channel ini lebih berkembang, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk like, share, and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Kemudian perlu saya informasikan juga ya, untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar, kalau misalnya pertanyaannya tidak saya jawab, itu berarti jawabannya itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Bahkan mungkin udah sering ya, karena rata-rata pertanyaan dari teman-teman itu rata-rata sama ya. Jadi silahkan cek lagi video-video saya sebelumnya. Jadi makanya saya selalu anjurkan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa cocok dengan video saya ini, merasa sama dengan apa yang sedang teman-teman alami ya, kemudian pembahasan dari saya bisa teman-teman pahami ya, silakan teman-teman terjun ya, teman-teman terjun dalam artian dalamin video ini, tonton dari vlog 1 sampai yang terbaru gitu. Kalau misalnya nggak cocok dengan yang saya sampaikan atau kurang dipahami, bisa teman-teman cari video lain, mentor lain yang mungkin lebih sesuai sensasinya dengan yang sedang teman-teman alami. Karena memang ada beberapa sensasi yang tidak begitu sering saya alami. Jadi kalau ada yang bertanya itu saya kurang bisa memberikan saran atau memberikan informasi ya. Jadi kayak sesak di dada ya. Kalau sesak di dada itu saya cuman beberapa kali ya teman-teman. Jadi selama sakit paling cuman 3 kali ya, dan solusinya waktu saya sesak itu saya coba batuk ya. Saya coba batuk ya, jadi mulai agak legaan. Itu pun nggak begitu sering ya, cuman 3 kali dan tidak terlalu mengganggu gitu. Tapi dulu waktu itu walaupun beberapa kali cukup tidak terlalu mengganggu, tapi namanya kita penderita GERD ACT ya, cukup bikin cemas juga ya, takut nanti penyakit apa gitu ya teman-teman. Teman-teman pasti mengerti lah ya, yang kena GERD ACT itu walaupun kadang sedikit aja sensasinya ya, tapi bisa bikin panjang pikirannya. Nah, kemudian kali ini ya teman-teman, saya mau membahas tentang pengalaman saya juga ya, dan kebetulan juga ada yang bertanya gimana kalau sensasinya masih ada kemudian anxiety-nya udah hilang ya. Nah, saya cerita pengalaman saya dulu ya teman-teman. Kalau saya dulu ya, jadi kita cerita dari awal saya sakit itu. Saya sakitnya memang kalau saya ingat-ingat ke belakang itu bukan karena pengaruh stres ya, jadi stres karena sakit lebih tepatnya. Jadi mungkin penderita GERD ACT seperti yang saya bilang ya, antara lambung dan pikiran itu berhubungan. Jadi ada orang yang sakit lambung karena stres, karena banyak pikiran jadi lambungnya terganggu. Ada yang anxiety itu gara-gara penyakit lambungnya nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi saya orang yang anxiety disorder gara-gara ini penyakit lambung gak sembuh-sembuh ya. Jadi satu lagi ya, saya ingatkan kenapa saya selalu ya anjurkan teman-teman itu tonton video YouTube ya. Dulu kan saya sudah pernah cerita juga, saya udah berobat ke sana ke sini ya. Dari dokter udah ke rumah sakit, udah ke rumah dokternya langsung ya, udah ke klinik, udah ke puskesmas itu kalau yang dokter. Kemudian berobat herbal juga gitu, dari obat madu, kurma ya. Jadi dulu ada di tempat teman-teman pasti ada ya toko-toko herbal, itu udah coba dari madu yang memang khusus dari madu yang pokoknya udah merek madu udah dicoba semuanya ya teman-teman. Kemudian dari obat tradisional, dari kebanyakan obat-obat yang berasal dari
bumbu-bumbu dapur ya, kayak bawang, bawang merah, bawang putih, kunyit, temulawak, jahe, serai, apalagi ya, apa, kulit apa ya namanya, lupa. Jadi itu apa yang kata orang obat tuh udah dicoba ya. Kemudian dari pengobatan tradisional, dari kedukun juga, ke tabib juga udah dicoba, dari ramuan yang dikasih tabib udah dicoba juga ya. Kemudian yang dikasih dukun pun sudah dilakukan ya. Karena itu selalu saya ingatkan, kalau kita tidak betul-betul tidak tahu tentang informasi tentang GERD dan ACT ya, jadi mau kemanapun berobat itu percuma, mau minum apapun obat itu percuma ya kalau nggak tahu tentang GERD. Makanya saya selalu anjurkan, coba betul-betul pahamilah si GERD ini ya teman-teman, si GERD dan ACT ini. Karena ketika kita sudah paham gitu, insya Allah tanpa obat pun kita bisa sembuh ya. Obat itu mungkin ada beberapa teman-teman yang cocok dengan obat dokter, mungkin obat dokter itu bisa teman-teman minum tapi diselingi dengan anjuran dari supaya sembuh dari GERD yang tanpa obat tadi. Dan intinya kita sembuh dengan cara 3P aja itu udah bisa sembuh ya, dengan 3P dan anjuran-anjuran lain ya, kayak minum air hangat, kalau tidur tinggikan bantal, menghadap ke kiri, rajin beribadah, berdekatkan diri dengan Tuhan, keluarkan keringat gitu ya, rajin olahraga gitu, senam walaupun gak olahraga berat. Jadi ada beberapa anjuran yang memang sudah saya bahas juga ya. Jadi kalau sudah betul-betul paham ya, kalau kita sudah betul-betul paham tentang GERD ini, insya Allah tanpa obat pun kita bisa sembuh. Tapi banyak dari kita yang belum paham, jadi yang ditanyakan itu obat dan obat ya. Jadi nggak percuma mau obat sepaten apapun kalau 3P-nya nggak diperbaiki, kita nggak paham-paham juga tentang si GERD dan ACT ini, itu percuma. Karena itu pengalaman saya juga dulu ya. Nah, jadi kembali lagi ya teman-teman ya, dari penyakit lambung ini tadi ya, yang saling berhubungan dengan otak dan lambung itu berhubungan. Ada orang yang sakit lambung karena stres, karena pikiran, karena tekanan, karena kesibukan ya. Ada yang orang jadi sakit lambung, ada yang gara-gara sakit lambung jadi stres, jadi anxiety disorder. Dan saya orang yang termasuk ke dalam gara-gara sakit dari sakit lambung, jadi pengaruhnya ke pikiran. Karena sakit lambung gak sembuh-sembuh tadi, perginya ke pikiran. Kenapa lambung gak sembuh-sembuh tadi? Karena itu gak tahu informasi tentang GERD, gak tahu gimana penanganannya, berobat ke sana ke sini, nggak tahu ya. Dulu mikirnya penyakit lambung ini cuman mah gitu ya. Mah itu pun saya nggak begitu merasakan, karena orang yang bilang itu kayak mual, kembung gitu ya. Dan asam lambung ini cuman dengar-dengar dari orang, nggak tahu gimana rasanya gitu. Pas kena jadi nggak tahu sama sekali, jadinya kadang salah minum obat ya, yang pantangan malah saya minum gitu ya, saya makan gitu. Jadi makanya nggak sembuh-sembuh. Dan kemudian perlu catatan lagi, obat asam lambung, pantangan asam lambung itu cocok-cocokan di lambung kita masing-masing ya. Ada yang cocok obat ini ya, si A cocok, si B enggak. Begitupun pantangan pun cocok-cocokan ya. Jadi gitu, nggak bisa juga satu orang dijadikan patokan ya. Nah, jadi ketika saya sakit lambung yang nggak sembuh-sembuh tadi ya teman-teman, ya jadi pengaruh ke pikiran ya. Mungkin teman-teman juga merasakan yang tadi kita hanya beranggapan penyakit lambung itu mungkin sekitar perut aja yang sakit melilit, ternyata yang terjadi pada diri saya tidak merasakan sensasi di lambung, tidak merasakan sakit di lambung. Malah yang di organ-organ lain kayak ke telinga, kepala ya, kayak ubun-ubun yang bengkak, leher yang sakit, telinga yang beringing, mata yang buram, hidung yang rasanya kaku gitu ya, kayak ketarik, terus selalu ingusan ya, gigi yang keropos, tenggorokan sakit, punggung sakit ya, pinggang sakit. Jadi pusing kelingan, jadi mikirnya yang lain tuh, bukan penyakit lambung ini ya, karena di perut tuh nggak kerasa. Nah gitu jadinya selalu googling, dan pas googling ketemunya malah yang aneh-aneh gitu. Jadi mengira-ngira penyakit kita ini berbahaya, penyakit ini bukan penyakit lambung, karena yang terasa sakit bukan di lambung, di organ lain gitu ya.
Jadi karena tidak tahu, ketidaktahuan itulah yang membuat pikiran saya waktu itu terganggu ya. Jadi mulai anxiety, mulai ketakutan, mulai gangguan kecemasan ya, kecemasan yang tidak normal ya, mulai takut mendengar orang meninggal, mulai takut sendiri, mulai kalau tidur rasa-rasa mau meninggal gitu ya. Mulai seperti itu. Nah, kemudian apa saya itu sensasinya yang hilang duluan atau anxiety saya yang hilang duluan. Nah, karena kebetulan saya waktu itu berobat ke pengobatan tradisional dan waktu itu saya tahu saya kena asam lambung awalnya kan dari dokter di puskesmas pas waktu itu akhir-akhir tahun ya di tahun ketiga ya. Tahun ketiga waktu itu memang udah nggak ada uang lagi untuk berobat ke rumah sakit karena memang tidak pakai BPJS. Waktu itu saya ke puskesmas. Nah, di puskesmas ini dokternya baru bisa mengira saya ini kena asam lambung. Jadi dikasih obat. Di situ saya tahu pas minum obat ranitidin. Ranitidin itu ternyata obat asam lambung dan cocok waktu itu saya di badan saya ya. 3 bulan alhamdulillah sembuh, bisa bekerja tapi setiap obatnya habis itu selalu pusing lagi, kambuh lagi. Jadi ketergantungan sampai dokter melarang jangan minum keseringan minum obatnya, harus atur pola hidup, harus ini tuh ya. Nah, di situ baru saya tahu saya ini kena asam lambung. Jadi karena memang obat dokter itu udah nggak mempan setelah 3 bulan, pas diminum udah nggak ngefek lagi, tetap pusing. Jadi usaha berobat tradisional lagi. Di situ saya mulai pantangin makanan karena di dokter nggak disuruh pantang makanan karena lambung saya nggak apa-apa katanya gitu ya. Pas saya mulai pantang makanan itu, pas juga kebetulan ketemu video YouTube-nya Kang Rohimat Jaya Saputra. Nah, di situ baru tahu tentang GERD ya. Jadi baru tahu saya gimana menangani GERD itu gimana gitu. Makanya ya selalu saya nyinyirinnya supaya pahami betul-betul penyakit GERD dan anxiety ini. Kalau udah paham, insya Allah ya teman-teman bisa sembuh walaupun tanpa obat. Ya, obat itu cuman membantu beberapa persen dari kesembuhan kita. Nah, setelah udah tahu ya, udah mulai pantangin makanannya yang ternyata 1-2 goreng yang dimakan aja itu berpengaruh sekali loh. Walaupun kadang satu aja itu berpengaruh. Kalau saya berpengaruh sekali saat malam hari, terasa tiap nutupin mata pusing ya. Kalau tidur bahan gitu pas malam tuh terasa goyang-goyang tiap mau tidur gitu ya. Nah, pas mulai coba pantangin makanan, gak makan gorengan. Saya kan orangnya candu banget gorengan ya. Jadi tiap sore makan gorengan gitu ya. Nah, setelah menghentikan makan gorengan itu mulai berangsur-angsur hilang rasa pusing tadi yang kayak goyang-goyang gitu, mulai bisa tidur ya. Nah, dari situ baru saya bisa ternyata ini ya memang harus pantang makanan gitu. Seiring mantengin makanan dan seiring saya nonton video YouTube-nya Kang Rohimat Jaya Saputra itu saling berhubungan ya. Langsung pelan-pelan anxiety hilang. Jadi anxiety hilang pelan-pelan ya. Yang awalnya serba takut sendiri, takut mendengar orang meninggal, takut mati, segala macam takut. Sekarang udah agak-agak normal ya, tapi sensasi masih ada walaupun lumayan banyak ya. Waktu itu masih banyak sensasi, cuman biasanya tiap pagi itu sensasinya macam-macam muncul. Nah, sekarang tiap pagi itu pas bangun tidur yang ngilu-ngilu di badan itu udah hilang gitu ya, jadi hilang. Nah, jadi pelan-pelan setelah pikiran saya sudah mulai tenang karena nonton YouTube, memang betul-betul ternyata ini GERD ya gitu ya. Ternyata ini GERD dan anxiety. Jadi ketakutan ini selama ini udah hilang. Jadi tinggal fokus di lambung ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya ketika anxiety-nya hilang tapi sensasinya masih ada gitu. Jadi itu sebenarnya bagus ya. Bagus karena semuanya itu kan butuh proses.
GERD anxiety itu butuh proses penyembuhan, udah berkali-kali ya saya bilang. Jadi nggak langsung yang hilang semuanya. Kalau anxiety teman-teman itu udah hilang, pikiran-pikiran negatif itu kan otomatis juga hilang, kecemasan, ketakutan di pikiran. Pokoknya hal-hal negatif di pikiran teman-teman itu hilang. Jadi akan lebih mudah untuk menyembuhkan lambungnya. Jadi teman-teman bisa fokus ya, udah berhenti mencari-cari penyakit ya. Jadi fokus di lambung ke penyembuhan ya. Kayak saya dulu gitu. Mulai betul-betul ketat, menghindari pantangan. Kemudian satu lagi ya, banyak ini yang terjadi di diri saya ketika saya pantangin makanan ya, tapi tetap masih lemas. Nah itu ternyata gizinya nggak cukup, nutrisinya nggak cukup, proteinnya mungkin nggak cukup. Jadi perlu diperhatikan juga ya, walaupun teman-teman memantangkan makanan, tapi jangan kekurangan gizi juga ya. Jangan makan cuman kalau dia dulu ya, karena kebelet mau sembuh cepat, makannya cuma nasi sama wortel, sayur wortel, makanya lemes terus yang nggak ada gizi. Ibaratnya kayak motor nggak diisi bensin yang nggak bisa jalan ya teman-teman. Jadi tetap harus dengan asupan gizi seimbang ya. Jadi itu kira-kira ya, kalau anxiety-nya udah hilang, sensasinya masih banyak, nanti pelan-pelan nanti juga bakal sembuh juga ya, bakal hilang sensasinya seiring waktu ya. Kalau memang betul-betul tetap konsisten menjalankan 3P-nya. Jadi sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu, jalanin aja dulu. Yang penting kita konsisten. Jangan cepat putus asa, kenapa belum sembuh juga. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi coba dulu ya. Pokoknya kalau yang sepengalaman saya ya, kalau sensasi itu kalau saya dulu ya, karena saya memang beriringan ya, jadi ketika anxiety hilang, itu sensasinya memang mulai berangsur-angsur menghilang juga gitu. Tapi yang paling lama itu memang pusing sama kelingan, itu yang paling lama sensasinya. Nah pusing dan kelingan itu nanti juga pelan-pelan juga bakal hilang juga ya. Itu tinggal pembiasaan ya teman-teman ya. Nanti bakal saya jawab di video setelah ini ya. Nanti ada yang anxiety masih ada tapi sensasi udah hilang, nanti bakal saya jawab di situ nanti. Nah kira-kira untuk di video kali ini segitu dulu ya penjelasan dari saya. Dan jangan semuanya jangan dicemaskan ya, intinya jangan segala sesuatunya dicemaskan. Coba kita sederhanakan, karena kita kan udah jelas di penyakitnya GERD anxiety, jadi udah nggak perlu dipanikkan. Kalau anxiety-nya udah hilang, itu udah nilai plus juga ya, udah bersyukur berarti kitanya ya. Tinggal fokus ke lambung aja gitu, tinggal betul-betul memperbaiki pola makan kita gitu. Jadi jangan khawatir ya, nanti juga seiring waktu juga bakal sembuh ya, walau memang tidak instan ya teman-teman. Itu yang perlu dicatat, karena kita ini orangnya nggak sabaran ya, penderita GERD anxiety itu pengen buru-buru cepat sembuh, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu ya, butuh proses ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa jadi motivasi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.